Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Bertengkar lagi? Tanya Tio, yang kini sudah duduk berjajar dengan Dini. Wanita itu mengangguk. Kenapa? Apa karena kemarin kita ketemu di kafe dan kepergok? Tidak, jawab Dini. Lagi-lagi ia menggelengkan kepalanya. Lalu, dia dekat sama wanita itu lagi, Tio. Bahkan sekarang minggat. Tadi lagi bawa koper berisikan baju-baju. Netra Tio membulat. Minggat? Ya ampun, kayak anak kecil saja, Din. Semarah apapun aku dan istriku, tidak pernah meninggalkan rumah, karena itu tidak baik, ucap Tio. Dini mengendihkan pundaknya. Hendra titip ini, katanya mungkin 2 minggu lagi dia datang, ucap Tio, sambil memberikan benda kotak kecil berwarna merah yang dilingkari dengan pita berwarna merah muda. Dia akan datang? Tanya Dini. Netra berbinar ketika ia mendengar nama Hendra. Tio mengangguk. Dia memberikan ini padaku. Tanya Dini kembali. Lagi-lagi Tio mengangguk. Senyuman Dini mengembang. Tegas ia membuka kotak berwarna merah itu. Ia terkejut melihat sebuah cincin permata yang mungkin harganya kisaran puluhan juta itu berada di genggamannya. Dia kemarin tidak terlalu banyak bicara, hanya saja mengkhawatirkan kesehatanmu. Dia tidak tega jika melihatmu kurus seperti ini. Kemarin aku bercerita jika berat badanmu turun, kata Tio. Oh ya ampun, Hendra. Pakailah, coba aku ingin melihatnya. Apa cocok di tanganmu? Jika bagus, besok aku akan membelikan ini kepada istriku. Dia pasti akan menyukainya. Dini memasang cincin permata itu. Bagus, Tio. Ini bagus sekali, puji Dini. Untuk waktu itu aku minta maaf ya, karena Daren salah paham. Dia mendorongmu. Tio mengangguk. Dia tidak mengirim surat. Dia juga tidak berani mengirim pesan untukmu. Dia tidak ingin ada pertengkaran lagi antara kau dan Daren. Dia takut jika suamimu menyakitimu. Dini berulang kali tersenyum sembari mendengarkan Tio berbicara panjang lebar. Katakan padanya, Tio, aku sangat merindukannya, ucap Dini. Jika suatu saat nanti dia menikah, apa yang akan kau lakukan? Aku pasti mendukungnya. Bukannya dia juga membutuhkan seorang istri. Mungkin dia akan menikah dalam waktu dekat, ucap Tio. Itu jauh lebih baik, ucap Dini. Ia mencoba mengulas senyum. Aku tahu kalau kau tidak baik-baik saja. Pasti kau sebenarnya tidak terima jika dia akan menikah. Kata Hendra, calon istrinya jauh lebih cantik darimu, Din. Dini diam. Ia mencoba melepas cincin yang sudah melingkar di jari manisnya. Hei, kenapa kamu ingin melepasnya? Kembalikan ini kepada Hendra. Untuk apa membelikan aku cincin seperti ini? Biarkan saja dia memberikan cincin ini kepada calon istrinya. Oh, jadi kamu cemburu? Tanya Tio. Dini diam. Ia memalingkan wajahnya. Tio, sebaiknya aku pulang. Pasti Meme sudah menungguku. Tiba-tiba suasana hati Dini berubah bad mood. Yang tadinya tertawa dan tersenyum sepanjang Tio berbicara, kini berubah menjadi datar. Kenapa buru-buru? Bahkan aku belum menatap wajahmu hingga bosan, ucap seseorang laki-laki yang memakai atasan dan berwarna putih. Terlihat jika tulisan di dada sebelah kanan itu, Dr. Hermawan SPOG. Wajah Dini tiba-tiba memerah, seperti terkena bubuk cabai. Ia tersenyum malu ketika laki-laki itu datang dan menyapanya. Duduk berjongkok, pas di depannya. Yah, mereka mirip sekali sebagai sepasang ABG yang baru saja mengenal cinta. Dini tersipu malu. Ia menutup buburnya dengan telapak tangannya. Hendra, sejak kapan kamu berada di sini? Tanya Dini. Ia menatap tajam Tio yang berada di sampingnya. Ampun bos, dia yang menyuruhku untuk memberikan kejutan, kata Tio sambil menahan tawa. Dini masih tersipu. Ia melengos membuang muka. Assalamualaikum Dini, ucap Hendra. Senyumnya mengembang ketika wajah Dini yang malu-malu. Waalaikumsalam Pak Dokter, jawab Dini. Mereka sama-sama mengulas senyum. Dipakai lagi, lihat, cocok sekali cincin ini di tanganmu, ucap Hendra yang membantu Dini memasukkan cincin itu ke jari manisnya. Tio, kau menipuku. Kalian membuatku malu.
Hendra seperti memberikan kode kepada Tio. Gegas laki-laki itu pun pamit undur diri. Sebaiknya aku pulang dulu. Mungkin istriku akan mencariku jika aku lama-lama di luar, ucap Tio. Terima kasih bro atas kerjasamanya. Kau cocok menjadi artis. Actionmu benar-benar bagus. Loh, kok buru-buru? Takut mengganggu, jawab Tio. Sakit, dinosaurus. Dini mencubit pinggang Tio. Panggilan lama. Kenapa kau suka memanggilku dinosaurus? Karena kalau kamu lagi marah seperti Dino, ya sudah, aku balik dulu. Senang-senang kalian. Hendra duduk di samping Dini. Ia meletakkan kepalanya di atas tangannya. Dari tadi menatap Dini, menatap intens wajah Dini. Hati-hati bro. Jadi kamu mau menikah? Tanya Dini. Beruntung sekali calon istrimu itu. Jawab Hendra kembali hanya mendehem. Pasti kamu mencintainya. Lagi-lagi Hendra mencoba dengan satu kalimat. Hendra, aku sedang berbicara denganmu, protes Dini karena dari tadi laki-laki yang ada di sampingnya itu irit bicara. Ya aku tahu. Hendra, ucap Dini. Ia menutup wajah Hendra menggunakan tas miliknya. Singkirkan tasmu. Aku ingin memandang wajahmu sampai aku bosan. Dini tersipu malu, bahkan wajahnya semakin memerah. Hendra, kata Tio, kamu akan melangsungkan pernikahan. Hendra mengangguk. Yah, itu betul. Dia pasti cantik dan pintar. Apa aku menyukainya? Tanya Dini. Hendra menggeleng kasar. Kenapa ingin menikahinya jika tidak menyukainya? Tanya Dini. Aku dijodohkan. Wanita itu juga bergelar sebagai dokter. Bagiannya dia dokter anak. Aku tidak menyukainya. Aku menyukai seorang yang sedang duduk di sampingku. Dini mencubit lengan Hendra. Apa yang mau kamu sukai dariku? Bahkan aku tidak sepintar dan secantik calonmu. Aku hanya wanita biasa. Aku hanya ibu rumah tangga. Bahkan aku hanya tamatan SMA. Aku menyukainya dari sini, dari hati. Entah, aku juga bingung kenapa aku menyukaimu. Dini terdiam. Bahkan aku juga suami orang. Aku tidak mempunyai kelebihan. Hendra tersenyum. Jika seseorang itu melihat dari awal bertemu, sudah jatuh cinta, seseorang itu mempunyai kelebihan. Mereka saling adu pandang. Tapi jika kamu tidak menyukainya, kenapa akan menikahinya? Bukannya itu sama saja kau mempermainkan perasaannya? Hendra hanya diam. Aku berbicara denganmu bukan dengan tembok. Dini kesal. Mau bagaimana lagi? Mama yang menyuruhku. Jika kamu sudah menikah, pasti kita tidak akan bisa bertemu lagi dong. Dini memalingkan wajahnya. Tetap bisa. Aku akan sembunyi-sembunyi jika ingin bertemu denganmu. Hendra mendekap Dini. Ia menarik tubuh mungil itu agar semakin dekat. Dini mencium bau harum yang berasal dari parfum Hendra. Aku tidak ingin menjadi wanita perebut suami orang. Tapi jika aku merindukanmu, biarkan saja, kubur rindu itu dalam-dalam. Hendra memegang tangan Dini. Jika mau tidak menyetujui pernikahan ini, aku akan melakukan apa yang kamu mau. Lari di saat hari pernikahan. Mata Dini membulat tidak percaya. Apa? Tidak membuat keluargamu merasa malu? Tidak. Siapa suruh dia memaksaku untuk menikahi gadis itu? Sementara aku tidak menyukainya. Mendekat, aku sangat merindukanmu. Hendra mendekap tubuh kecil Dini. Aku rindu sama bau ini, membuatku candu. Dini terkekeh. Ia mencoba mendorong pelan kepala Hendra yang sedang mengendus bagian ketiaknya. Hendra, geli. Tapi aku menyukai ini. Hendra, lihat banyak orang di sini. Aku malu. Hendra menarik kepalanya menjauh dari Dini. Turun berapa kilo berat badanmu? Aku tidak menyukai ini. Sungguh aku merasa tidak tega melihat tubuhmu semakin kecil. Hanya 5 kilo. Hanya 5 kilo. Yang benar saja, Din. Pokoknya, gak mau tahu. Seharian ini kamu harus sama aku. Kamu harus makan yang banyak. Hendra menarik tangan Dini. Ia bergegas masuk ke dalam mobil milik Hendra. Motorku? Nanti biar aku yang mengurus motormu. Masuk, kita pergi. Mau kemana? Brak. Hendra menutup pintu mobilnya. Kangen-kangenan. Nah, iya kemana? Tak menjawab apa yang Dini tanyakan, justru laki-laki itu memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dini hanya diam. Ia menikmati perjalanan sambil mendengarkan musik yang diputar. Mencium wangi-wangian. Lipstik? Tanya Dini. Ia melihat lipstik di atas dashboard mobil Hendra.
Ya, lipstik Iva. Iva siapa? Iva, calon istriku. Dek, detak jantung Dini bertambah. Dini membuang muka, wajahnya berubah masam. Kemarin aku mengantarnya pulang, ibu yang menyuruhku. Aneh memang hubungan mereka, hubungan tanpa status seperti teman, tapi cemburu satu sama lain. Bahkan tidak ada ikatan atau menjalin kasih. Ya, karena mereka sama-sama nyaman. Kok cemberut? Ya ampun, bibirmu kayak dubur kebo kalau cemberut. Hendra mencoba mencubit bibir Dini. Kalau mengemudi harus konsentrasi, depan banyak kendaraan, bawa nyawa 2, dan ada beberapa nyawa di depan, ucap Dini tanpa menoleh. Ah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh, Din. Kamu gak pernah berbuat apa-apa, aku hanya mengantarnya pulang. Setelah itu, ya sudah, aku pulang langsung gak mampir di rumahnya. Dini masih membuang muka. Berbuat apa-apa juga gak apa-apa, kan emang calon istrimu. Hendra terdiam. Ia menatap sekilas Dini yang sedang marah. Mobil berhenti di depan hotel bintang 5. Dini mengerutkan keningnya. Hotel? Aku gak mau, Hendra. Aku gak akan ngapa-ngapain. Kita ngobrol dan makan saja di dalam. Ngobrol berdua agar tidak ada yang mengganggu. Hendra lekas turun dari mobil. Ia membukakan pintu mobil Dini. Gak apa-apa, aku cuma ingin berduaan aja. Dini pun akhirnya menurut. Ia pun memilih masuk ke dalam hotel bersama Hendra. Kamar nomor C28 ya Pak, ini ID card-nya. Setelah membayar mereka pun menuju ke kamar yang telah dipesan. Aku capek sekali, bahkan tadi malam gak tidur, ada operasi mendadak. Ibu melahirkan banyak sekali, memang sudah musim beternak mungkin. Dini tidak bisa menahan tawa. Ia pun terkekeh mendengar apa yang Hendra katakan. Memangnya hewan bisa beternak? Ya ampun, Hendra, kamu tidak sopan sama pasien. Kalau pasiennya kamu mana bisa aku sopan. Bawanya pingin peluk terus. Hendra melingkarkan tangannya di pinggang Dini. Ia menyenderkan kepalanya di bahu Dini. Terasa deru napas Hendra membuat Dini bergidik. Kruk, perut Dini tiba-tiba terdengar. Kamu lapar? Dini mengangguk. Pesan lewat Gojek, nanti biar dibawa ke sini. Kamu mau makan apa? Nasi goreng aja. Oke, ibu negara, ucap Hendra. Ia pun memesan nasi goreng melalui online. Hendra membuka hem yang ia kenakan. Terlihat telanjang dada, meletakkan jas dokter itu di atas pembaringan yang berwarna putih. Menyalakan AC di suhu 16 derajat, sementara Dini. Ia duduk di tepi pembaringan yang berukuran king size tersebut. Kenapa menunduk? Kan sudah pernah pegang, kata Hendra. Melepas celana yang ia kenakan, sehingga terlihat benda segitiga di bagian bawah sana. Gak mandi bareng, gerah lo ini. Dini menggeleng. Enggak, tidak masuk ke dalam kamar mandi. Hendra justru mendekat ke arah Dini. Ia sedikit menarik tangan Dini. Memangnya kamu gak rindu? Gak kangen sama aku? Kok gak dipeluk kalau kangen? Hendra merentangkan tangannya. Kangen banget, ucap Hendra sambil memeluk, mencium gemas pucuk kepala Dini. Hubungan terlarang mereka terjalin beberapa bulan terakhir, ketika rumah tangga Dini berada di ambang kehancuran. Hendra memegang wajah Dini. Hendra, lepaskan aku tidak ingin mengulang ini lagi. Dini melepaskan pelukan Hendra. Refleks melepas pelukan itu. Aku hanya rindu, oke? Aku tidak akan melakukan itu. Izinkan aku memelukmu sebentar. Hanya sebentar saja. Aku sangat rindu, Dini. Dini hanya bisa pasrah. Bukan hanya Hendra saja, dia pun juga rindu. Ini semua menentang perjanjian dengan Darren. Entah mengapa Dini tidak bisa menghindar dari Hendra. Hubungan tanpa status hanya karena nyaman itu terus saja berlanjut. Tujuan utama Dini dulu hanya untuk membalas perselingkuhan suaminya dengan Tika. Entah mengapa justru berlanjut lama. Aku sayang sama kamu, Din, tapi aku gak bisa memiliki kamu seutuhnya. Kamu masih mempunyai ikatan dengan orang lain. Hendra melepas pelukannya. Entah kenapa Dini memilih kembali pada Darren, meskipun hatinya juga belum sepenuhnya menerima Darren. Ketukan pintu terdengar. Dini bergegas membuka pintu hotel. Sudah dibayar kok, Mbak, ucap kurir pengantar makanan tersebut. Suara air mengalir terdengar. Dini memilih untuk membaringkan tubuh di atas pembaringan. Siapa wanita yang tidak akan jatuh cinta dengan Hendra? Mempunyai sikap humoris, romantis, dan dewasa. Bukan hanya itu, profesi sebagai dokter dan juga fisiknya pun sempurna. Pintu kamar mandi terbuka. Ayo makan, kok malah tidur? Aku tidurin loh, goda Hendra.
Dini terhenyak. Hendra terkekeh. Dikasih enak kok nolak, goda Hendra. Dini semakin malu. Kok dia masih punggung, dikasih paha dong, Din. Kamu mesum terus dari tadi. Namanya juga sayang, kalau semakin sayang itu semakin sange. Idih. Mereka makan nasi hingga habis tak tersisa. Hanya terlihat remang-remang menekan saklar itu dan memadamkan lampu. Hendra berdiri lalu mengeluarkan tangannya di dekat saklar. Cahaya dari balik gorden itu membuat kamar tersebut tak begitu gelap. Kok dimatiin? Sini. Hendra menepuk keranjang yang berada di sampingnya. Biasanya kalau berdua kamu sering peluk dan dusel-dusel aku. Kenapa sekarang kayak menghindar? Dini beringsut mendekat. Ia berada di dekapan Hendra. Hendra mengecup kening Dini. Kalau kamu sudah nggak cinta sama Daren, kenapa kemarin kamu rujuk? Hanya karena Meme kamu rujuk sama Daren? Aku juga bisa menjadi ayah yang baik untuk Meme, meskipun itu ayah tiri. Memang dari pertama mereka berhubungan tanpa status. Hendra ingin menikahi Dini. Akan tetapi Dini menolak. Ia takut jika ibu Hendra tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Hendra duduk di tepi pembaringan. Aku nggak akan maksa kamu. Kalau kamu nggak mau, aku tidak akan memaksa. Jika dipaksa tidak akan enak, dan jika kamu gak ikhlas, aku juga gak akan mau. Tidurlah, nanti kalau sudah saatnya pulang, aku akan membangunkan kamu. Hendra mengelus pucuk kepala Dini. Hendra masuk ke kamar mandi, suara keran air terdengar. Tak terasa wanita itu justru memejamkan kedua matanya. 2 jam kemudian, Dini menggeliat. Ia baru saja tersadar jika tidur di hotel bintang 5. Pantas saja dia merasa nyaman, membuka kedua bola matanya. Oh ya ampun, apa dia marah sama aku? Hanya karena aku menolaknya, dia meninggalkan aku sendiri di sini. Setelah itu ia bergegas mengambil ponselnya, dengan malas membuka ponsel miliknya. Sayangnya maaf, aku tinggal sebelum kamu bangun. Aku tidak tega membangunkanmu. Cek m-bankingmu dan motor metikmu ada di parkiran. Tadi aku sudah mengurusnya. Tiba-tiba ada operasi sesar mendadak. Mau tidak mau aku harus pergi. Maafkan aku. Lain waktu kita akan bertemu kembali. Terima kasih untuk hari ini. Dini membuka m-banking. Ia terbelalak melihat Hendra mengirim uang sebesar 50 juta. Ting. Dini membuka pesan masuk dari Hendra lagi. Aku tahu kamu pasti dah buka m-banking dan kaget dengan jumlah yang aku kirim. Gak apa-apa, itu untuk kamu. Aku gak tega melihat badanmu semakin kurus seperti itu. Kunci motor ada di atas tempat tisu. Dini tersenyum mengembang. Dia memang baik, bahkan sangat lembut dan juga dewasa. Aku menyukaimu, Hendra. Sudah kuduga. Pof Dini, 2 hari kepergian Mas Daren aku masih seperti biasanya, mengurus Meme dan juga aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Aku merasa tidak ada yang kurang. Aneh sekali bukan? Bukannya jika suami tidak pulang hanya beberapa jam saja. Kita mengkhawatirkan namun tidak untuk kali ini. Bahkan sudah 2 hari aku hidup tanpanya. Mencoba membuka ponsel milikku, ternyata nomorku pun tidak dia blokir. Tapi entah mengapa, dia tidak mengirim pesan untukku. Sayang, hari Minggu gak jadi keluar ya? Ibu kayaknya kurang sehat. Kamu ke rumah nenek saja, oke? Main sama Syakila. Bocah gembul itu mengangguk. Ia selalu menurut apa yang aku katakan. Bahkan tidak rewel sama sekali. Hanya saja jika badannya sakit, ia sedikit manja. Aku menatap. Jam 2 sore, aku mengusap air keringat yang menetes. Menatap juga pintu utama. Aku menghempas tubuhku di atas kursi sofa, sementara Meme sedang mewarnai. Suara mobil terdengar. Ku menautkan kedua alisku, melihat dari dalam mobil berwarna silver itu. Mas Hendra turun dari sana. Aku tidak salah lihat, dia mengemudikan mobil berwarna silver itu di depan rumah. Gegas aku berjalan menghampirinya. Mobil siapa, Mas? Tanya aku ketika Mas Daren masuk ke dalam rumah. Mobilku? Aku semakin tidak mengerti. Uang dari mana dia membeli mobil itu? Jangan bercanda, Mas. Mas Daren masuk dengan wajah datar, mendudukkanku di kursi tamu, menekan pundakku lalu menatapku lamat-lamat. Apa tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia memegangku dan menatapku sedalam ini, mengelus pundakku lalu berjongkok di depanku. 2 hari kemana saja, Mas? Apa kamu gak khawatir sama kami? Mas Daren menatapku intens. Ia memejamkan mata, terlihat menarik nafas dalam-dalam, memegang pundakku dengan sedikit menekan. Memangnya ada apa? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Apa dia ingin menceraikanku? Ada apa sih, Mas? Lepaskan tanganmu, Mas. Mas Daren membuka mulutnya. Terlihat satu giginya itu hilang. Din, panggilnya yang masih menatapku.
Din, maafkan Mas. Mas tidak bertanya atau izin sama kamu terlebih dahulu. Aku menautkan kedua alisku kembali. Beli mobil maksudnya? Kenapa harus izin? Kan uang kamu, Mas. Suka-suka Mas mau beli apa. Yang terpenting keluarga sudah kecukupan. Bukan begitu? Mas Daren menunduk. Bukan begitu katanya. Awalnya aku malas menatap Mas Daren karena aku penasaran apa yang ingin dia katakan. Akhirnya aku pun menatapnya. Aku terkejut bukan main melihat bekas cupang yang melingkar di leher suamiku. Bahkan bekas cupang itu terlihat berjejer. Mas, panggilku, lututku terasa lemas. Aku bahkan kehabisan kata-kata. Tidak ada tenaga untuk berbicara. Maafkan aku, ucapnya sambil menunduk. Aku paham, dia pasti habis tidur dengan selingkuhannya. Aku terdiam sejenak, menahan air mataku yang sudah menganak sungai. Maafkan aku, Din. Aku tidak izin sama kamu. Bahkan ibuku juga belum tahu ini. Derap langkah terdengar masuk ke dalam rumah. Aku menoleh ke sumber suara itu. Begitu terkejutnya aku melihat Tika masuk ke dalam rumahku. Dia memakai gamis berwarna putih dengan henna di tangannya. Masuk ke dalam rumahku tanpa permisi. Aku menatapnya dengan tatapan nyalang. Namun dia tetap saja masuk dan ikut bergabung dengan kami. Ini yang ingin aku bicarakan. Aku menikah secara siri dengan Tika. Jika aku meminta izin kepadamu, pasti kamu tidak akan menyetujuinya. Dek, jantungku semakin berdetak. Jika kamu tidak bisa melepas Tika, kenapa kamu mengulang nikah lagi sama aku? Ucapku datar. Bahkan air mata yang menganak sungai tak jadi jatuh. Mungkin saking sakitnya hati ini dihancurkan oleh suami sendiri. Meme masih sibuk mewarnai. Mungkin dia tidak tahu. Jika ayahnya menikah lagi, hancur sudah rasa hatiku. Aku paling tidak terima jika dimadu, tapi kali ini itu semua terjadi padaku. Laki-laki yang aku temani hidup dari nol, bahkan belum sukses itu bisa-bisanya menghancurkan kepercayaan dan juga hidupku, impianku. Kemarin kami melangsungkan pernikahan secara siri. Maafkan kami, Din. Kami memang salah. Aku terdiam. Bekas cupang itu berarti mereka sudah memuaskan satu sama lain. Lebih tepatnya malam pertama mereka. Aku meremas daster yang aku kenakan. Oke Mas, kita mulai drama rumah tangga ini. Aku juga bisa membuat hancur hatimu Mas. Tunggu saja, ucapku dalam hati. Apalagi yang harus dibicarakan? Apa kalian ingin berkisah di depanku setelah melakukan malam pengantin yang indah kemarin? Jadi ini resep untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Kamu pintar sekali memuaskan laki-laki. Aku perlu les privat denganmu, Tika. Tika menunduk. Ia bahkan tidak mengatakan apapun. Kamu juga tidak tahu malu, Mas. Bahkan 2 hari yang lalu kita melakukan hampir 3 kali dalam semalam. Dan sekarang lehermu merah dengan wanita yang berbeda. Jika saja malam itu aku tidak menolak, kita akan melakukan itu sampai pagi hari tanpa jeda. Ucapku sengaja agar membuat hati Tika sakit. Benar saja, ketika aku mengatakan itu, Tika mendongak menatapku lalu meremas kerudung yang ia kenakan. Din, aku tidak ingin melepaskanmu karena ada Meme. Aku juga belum berpikir untuk pernikahan resmi dengan Tika. Aku mohon, kamu mengerti. Aku sedikit mengulas senyum. Tenang saja Mas, aku juga tidak akan menggugat cerai, tapi jangan pernah menahanku untuk tidak menemui seseorang, ucapku. Sengaja agar hati Mas Daren memanas. Aku sudah tahu kemarin kamu dengan Tio bertemu. Aku diam. Setelah itu berjalan ke arah kamar. Oh iya, selamat datang di kediaman Daren. Selamat sudah berhasil menjadi adik maduku. Aku menghentikan langkah kakiku terus menoleh ke arah Mas Daren. Oh iya, jangan harap bisa satu atap sama aku. Jika ingin tinggal di sini, aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan mau tinggal di sini. Aku juga mempunyai rumah jauh lebih besar dari ini. Aku menatap Tika nyalang. Netraku terbelalak. Wow, orang kaya. Aku harap kalian akur dan bisa menerima satu sama lain. Ucap Mas Daren, ingin sekali aku mengusap sambal di wajah suamiku itu. Benar tidak punya rasa malu, bisa-bisanya dia ingin aku dan donat barunya itu harus akur. Oh tidak bisa, aku pantang bersikap baik dengan orang yang membuat hancur wanita lain. Aku tak memperdulikan mereka yang masih berada di ruang tamu. Aku memilih untuk pergi dari sana dan masuk ke dalam kamarku. Menggendong Meme yang masih berada di ruang televisi. Bahkan air mataku terasa kering sekarang. Tidak bisa menangis, walaupun hatiku terasa sakit. Aku hanya bisa mengulas senyum getir. Ingin sekali meruntuhi kebodohanku. Bodoh, ingin kembali dengan orang yang sudah membuat hancur hatiku. Seperti membaca buku yang sama dan mengulang kembali. Bu, dia siapa? Tanya Meme. Tante itu teman ayah. Tidak mungkin aku mengatakan yang tidak-tidak kepada Meme.
Kurai benda pipi teknologi canggih yang berada di saku celana. Bu, Mas Daren nikah lagi, barusan membawa wanita itu ke rumah. Ibu tampak terkejut, bahkan ia sama sekali tidak menjawab apa yang aku katakan. Hingga hitungan detik aku pun mendengar deru napas ibu saja. Nafas berat. Bu, ya Dini, ibu di sini. Apa besok ibu jemput? Dini tinggal di sini saja sama ibu, ucap ibuku. Aku tahu pasti hatinya terasa sakit. Enggak bu, lagi pula wanita itu tidak tinggal di sini. Justru ini kabar baik. Cepat atau lambat aku dan Mas Daren akan tetap berpisah. Aku bahkan tidak sedih kali ini jika harus berpisah dengannya. Mas. Sebelum panggilan telepon terputus, aku mendengar suara dari luar kamar. Bahkan terdengar sampai di sini. Aku memutuskan panggilan telepon tersebut. Mas, kalau mau saling tumpang tindih jangan di sini. Ini bukan hotel maupun losmen. Setelah itu aku menutup kamar kembali. Aku berdiri pas di belakang pintu. Aku semakin dengan mereka berdua, dengan manusia yang tidak punya rasa malu. Karena merasa capek dengan tingkah suamiku, aku memilih untuk membaringkan tubuhku, menidurkan Meme. Dering ponselku terdengar. Aku tersenyum mengembang melihat siapa yang sedang menghubungiku. Halo? Panggilan video call terhubung. Halo, assalamualaikum. Kok kusut sekali wajahnya? Waalaikumsalam mas. Mas, kamu memanggilku dengan sebutan mas. Wow, mimpi apa aku semalam? Dini, biasanya kamu memanggilku dengan sebutan nama. Aku meringis di balik telepon, melihat laki-laki memakai setelan jas berwarna putih dengan nama beserta titel di depan dan di belakang namanya. Tumben telepon, tanyaku. Abis operasi tadi, ini santai-santai. Habis, aku kangen sama kamu. Besok kita ketemuan ya. Aku mengangguk, bahkan baru saja bertemu tapi dia sudah rindu saja. Mas, makasih cincinnya. Aku suka banget. Dan makasih uang 50 jutanya. Sengaja aku mengeraskan suaraku agar Mas Daren mendengarnya. Bu, itu siapa? Tanya Meme. Ya ampun, bahkan aku lupa kalau anakku belum tidur. Om dokter, teman ibu. Dokter yang suka menyuntik anak nakal ya bu. Tapi Meme kan tidak nakal. Kenapa om dokter menghubungi ibu? Karena om dokter bangga sama Meme. Meme anak pinter dan gak pernah disuntik sama om dokter. Terpaksa aku harus berbohong. Din, buka. Aku memutar kedua mataku malas. Kalau gak dibuka nanti pintunya aku dobrak. Oh, dia mengancamku. Baiklah, aku akan membuka pintu untuknya. Siapa yang menghubungimu? Mas Daren menarik tanganku. Cincin dari siapa ini, Din? Mana cincin pernikahan kita? Aku tersenyum puas. Ternyata dia mendengar semua percakapanku. Itu cincin mahal, Mas. Itu cincin berlian, sahut Tika. Ia sekarang berdiri di sampingku. Kamu mempunyai cincin mahal dari siapa? Apa kamu jual diri lagi? Plak. Aku mengepalkan tanganku. Dia terhuyung karena menahan tamparanku. Din, Mas, teriakku. Aku benar-benar sudah tidak bisa menahan amarahku lagi. Plak, lagi-lagi aku harus melayangkan tamparan di pipi kanan Mas Daren. Dia mengayunkan tangannya dan menamparku sehingga aku terhuyung. Dini, jawab. Ini tubuhku dan aku berhak. Jika kau ingin lakukan, jual saja tubuhmu, Mas. Tidak usah protes tentangku. Dini, teriak Mas Daren. Aku melihat Tika diam. Aku tahu jika di hatinya ia bersorak-sorak. Kamu pulang membawa mobil. Sama halnya menjual diri, Mas. Menikah dengan Tika kan dia memberikanmu mobil. Bagaimana? Kita 11-12, ucapku. Aku memiringkan sudut bibirku. Aku tidak jual diri, Tika. Tika yang membelikan mobil untukku. Dan kamu mau terus kalian menikah. Bedanya aku tidak menikah, Mas. Bahkan tidak melakukan hubungan badan seperti kalian. Mas, sebaiknya kamu urus diri sendiri, jangan urus aku. Kita memang menikah dan dalam satu ikatan, tapi ikatan itu hanya seolah-olah untuk menjaga perasaan Meme. Bukan karena aku dan kamu masih saling mencintai. Tapi aku cinta sama kamu, Din. Bullshit. Aku sama sekali tidak cinta sama kamu, Mas. Bahkan aku mual dan muak dengan kamu. Pekiku. Setelah puas mengatakan itu, aku kembali masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar dengan sangat keras. Tak terasa aku terlelap hingga sore hari, bahkan aku lupa tidak makan siang hari ini. Bergegas turun dari pembaringan, mengusap kelopak mataku yang masih lengket, membuka pintu kamar. Bahkan Meme kecil itu masih berbaring meringkuk di atas pembaringan. Aku keluar dari kamar hendak ke dapur. Lagi-lagi aku dikejutkan dengan Mas Daren. Dia masih di rumah bersama istri barunya. Mas,
kamu masih suka masakan aku? Coba saja, ini enak, ucapnya, sambil mengulurkan tangannya hendak menyuapi Mas Daren, pasangan pengantin baru yang masih dimabuk cinta. Kenapa nggak buka mulut, Mas? Terima saja suapan dari istri barumu itu. Aku berlalu berjalan ke dapur. Mas Daren membuka mulutnya. Enak kan, Mas? Pasti kamu suka. Ini terlalu asin, Tika. Aku nggak suka rasa asin. Aku menahan tawa di dalam dapur sambil mengeluarkan bumbu-bumbu masak. Sore ini aku akan memasak daging rendang. Ketika aku hendak membuka tempat penyimpanan daging, aku terkejut melihat daging yang aku beli dengan uangku sendiri itu tidak ada di sana. Aku gegas berjalan cepat menuju ke meja makan. Darahku mulai mendesir. Bukan karena aku pelit dan juga tidak mau berbagi, tapi dia tidak izin terlebih dahulu. Brak, piring pecah. Ada apa, Din? Kau, pekiku. Aku menunjuk ke arah Tika. Ada apa, Mbak? Kamu mencuri daging yang berada di lemari es ya? Mencuri? Enggak, Mbak. Aku hanya mengambilnya. Aku menarik napas berjalan ke arah wanita tidak tahu diri itu dan mendobrak meja. Mengambil tidak izin kepada pemiliknya itu sama saja mencuri, Tika. Apa memang sudah kebiasaanmu mencuri milik orang lain? Aku menyilangkan kedua tanganku di dada. Mbak, aku hanya minta. Kamu pelit banget, Mbak. Aku memutar kedua bola mataku malas. Bukan karena pelit, Tika. Kamu benar-benar tidak mempunyai sopan santun. Mbak, kamu ini ya, ini uang pasti dari Mas Daren. Aku sudah nikah sama Mas Daren. Secara otomatis daging ini juga punyaku. Aku tertawa mengerikan ketika mendengar Tika. Sok tahu kamu, Tika, itu uangku. Bahkan Mas Daren bulan ini belum memberikan uang kepada aku, Tika. Tika, kamu itu sok polos tapi aslinya kamu itu kayak, maaf, iblos perempuan. Dini, cukup. Kali ini Mas Daren meneriakiku. Aku membalik tubuhku dan menatap tajam. Mas, kamu berani berbicara kasar sekarang? Racun berbisa apa yang telah membuatmu seperti ini, Mas? Racun dari Tika kah? Sama sekali aku tidak takut. Dini, kamu sudah melebihi batas. Hanya karena daging kamu memperpanjang masalah. Aku menunjuk ke arah wajahnya, pas di depan wajahnya. Hanya karena daging menurutmu, Mas? Aku baru saja ingin memasak untuk anak kita Meme. Tapi donat barumu itu malah mengambil daging itu tanpa izin terlebih dahulu. Memang ini rumahnya, enak saja dia. Katanya rumahnya besar. Kalau besar pulang saja, jangan di sini, pekiku. Diam, Din. Kau membuat kepala Mas hampir meledak hari ini. Oh, banyak uang sekarang kamu ya, Mas. Daripada nanti darah tinggi, aku memilih untuk kembali ke dapur, membuka lemari dan mengambil 2 butir telur. Memasak telur ceplok untuk Meme. Telur itu sudah matang, hendak membawa masakan itu ke kamar. Sialnya sebelum aku membawa masuk ke dalam kamar, kaki Tika menghalangi dan aku terjatuh. Nasi dan juga telur ceplok itu berhamburan di atas lantai. Mataku memanas melihat itu. Mbak, aku nggak sengaja, ucapnya meringis kesakitan. Nasiku yang aku berikan sampai instan itu sengaja aku ambil dan oleskan ke wajahnya. Tanganku gemetar hebat, dia benar-benar cari gara-gara. Aku nggak sengaja, Mas. Mas, dia pura-pura menangis. Mas Daren datang. Dini, teriaknya. Din, aku mohon berikan ruang Tika di sini. Dia juga istriku. Biarkan dia tinggal di sini sebentar saja. Rumahnya sedang direnovasi hanya 1 bulan saja. Aku terkejut tapi juga diam. Tapi jika aku pikir lumayan juga mempunyai mainan baru agar aku tidak bosan berada di rumah. Dan pastinya kita akan bertengkar setiap hari. Oke, baiklah, aku mengizinkan. Tika menatapku. Aku tersenyum menyeringai. Tunggu saja, Tika. Aku akan membalas apa yang kau lakukan. Aku mengibaskan tanganku dan beranjak ke arah dapur lalu mencuci tangan. Berniat membangunkan Meme dan membawa Meme keluar untuk mencari makan. Mempunyai ide untuk bertemu dengan Mas Hendra. Agar mereka saling kenal, aku tersenyum membayangkan Mas Hendra ketemu dengan Meme. Gegas aku ke kamar mengambil ponsel. Apa, Din? Panggilan terhubung. Ayo makan malam bersama, Mas. Kapan? Sekarang. Aku membawa Meme. Dia tersenyum. Oke, aku siap-siap. Aku tersenyum lega. Dia secepat itu merespon ajakanku. Gegas membangunkan anakku dan bersiap-siap untuk makan malam. Meme bangun, lekas kumandikan dia memilih baju bagus untuk Meme. Dan kau juga harus berdandan rapi malam ini. Tersenyum menatap Meme yang sudah memakai bandana berwarna pink. Aku mengeringkan rambutku. Setelah mengeringkan rambut, aku mengoles lipstik berwarna nude itu. Lalu memakai parfum tentunya. Parfum yang disukai Mas Hendra.
Entah kemarin aku ingin melepas Mas Hendra dan berfokus kepada Mas Daren. Tapi entah mengapa tiba-tiba Mas Daren justru menikahi wanita gatel seperti Tika. Aku menarik nafas. Ayo sayang, ucapku, mengambil tas dan menggandeng tangan Meme. Keluar dari kamar, melihat pengantin baru itu masih berada di ruang televisi. Aku terbelalak melihat tangan Mas Daren menyelinap di balik baju gamis Tika. Ayo sayang, kita cari makan, ucapku sengaja agar mereka terkejut. Mau kemana, Din? Aku malas sekali berbicara dengannya, namun apalah daya, ada Meme di sampingku. Makan malam di luar. Mas, ikut, ayo Tik. Aku membalikkan tubuhku dan berhenti. Aku gak mau, aku mau keluar sendiri sama Meme. Kalau kalian mau makan malam dinner berdua dengan romantis, lebih baik jangan ikut, pergi sendiri saja. Mas Daren menatapku tajam. Mau pergi kemana dan sama siapa? Kenapa kamu rapi banget? Memangnya harus ya bertanya dari A sampai Z. Terserah aku mau kemana dan sama siapa, yang terpenting tidak mengganggu kesenangan orang lain, sindirku. Mas Daren tambah menatapku nyalang. Kamu mau ketemu sama Tio kan? Iya kan? Sok tahu banget dia. Aku menggandeng tangan Meme. Enggak, aku mau makan malam sama teman. Kita ada terlanjur janjian. Kalau kamu ikut aku malu lah mas. Masa iya suamiku nikah lagi? Pasti jadi bahan gosip nantinya. Seorang Daren yang masih hidup susah memadu istrinya, ucapku sengaja agar dia tersulut emosi. Mas Daren justru duduk. Wajahnya tadinya memerah kini berubah datar. Kalau mau cari makan, mas nitip sate ya 2 porsi. Hah? Enak saja dia mau nitip 2 porsi. Aku hanya mengangguk agar hatinya senang. Tapi jangan harap aku tidak sudi membelikan sate untuk gundiknya itu. Aku turun dan membayar ongkos taksi lalu berjalan ke arah Ayam Bakar Lesehan, restoran sangat klasik dengan anyaman bambu. Aku menatap ke seluruh pengunjung. Pengunjung terlihat Mas Hendra duduk di sudut restoran. Ia bahkan masih menggunakan baju dinasnya. Hai, aku pun berjalan ke arahnya. Maaf, menunggu lama. Mau pilih menu apa? Ikan bakar, ayam bakar, dan masih banyak lagi. Sayang, mau pesan apa? Meme melihat isi menu dan tangannya menunjuk ke salah satu gambar. Ini bu, ayam bakar. Aku memesan ayam bakar 2, aku dan Meme. Lalu jus avukat dan jus jambu kesukaan Meme. Mas gak pesan? Tanya aku karena dari tadi dia hanya menatapku saja. Mas, enggak, lihat kamu saja aku udah kenyang, jawabnya sambil tersenyum. Ah, peres, kataku. Ayam bakar saja sama seperti kalian. Aku menulis 3 ayam bakar dan 2 jus avukat, 1 jus jambu. Kok samaan sih? Meme cantik kelas berapa? Masih PAUD. Oh, Meme gendut karena suka makan ya? Tanyanya. Aku hanya memperhatikan bagaimana dia bisa mengambil hati anakku. Enggak apa-apa, itu om dokter gak akan suntik kok. Itu temen ibu, kataku. Papi gak akan nyuntik kok, ucap Mas Hendra. Aku terbelalak mendengar apa yang Mas Hendra katakan. Kata ibu kalau Meme nakal, Meme disuntik sama dokter. Mas Hendra terkekeh. Ibu berbohong. Dokter gak akan nyuntik sembarangan. Kalau nakal dan sakit saja disuntik. Kalau pintar dikasih hadiah. Mas Hendra mengambil tas ranselnya dan mengeluarkan mainan anak yang berharga lumayan, hampir 1 juta. Boneka beserta rumahnya. Aku terkejut. Ah, hadiah. Meme menganga. Kamu suka? Suka om dokter, berarti ibu bohong ya kalau om dokter itu suka nyuntik. Ternyata om dokter juga suka memberikan hadiah. Mas Hendra menatapku tajam. Sebenarnya gak boleh ngedidik anak seperti itu, bisa-bisa dia trauma masuk rumah sakit. Kalau sakit gimana nanti? Dia pasti tambah risau. Aku hanya diam. Lihat, ada juga kamar dan juga televisi di sini. Ini seperti mainan yang aku mau, Bu. Di YouTube banyak. Ah, aku suka. Mas Hendra tersenyum. Gak takut lagi kan sama dokter? Meme menggeleng. Ibu, aku juga ingin menjadi dokter sekarang. Ingin membantu ibu ketika sakit. Aku tersenyum. Aku suapin ya? Tanya Mas Hendra. Meme menggeleng. Aku bisa makan sendiri om. Ibu mengajariku untuk makan sendiri dan mandiri. Bocah itu memeluk boneka sambil memakan ayam yang telah dihidangkan. Nanti aku antar pulang ya? Tanya Mas Hendra. Aku mengangguk. Iya mas, terima kasih, ucapku. Bu, ayah bahkan tidak pernah membelikan mainan Meme. Ketika Meme minta, dia terus saja bilang, jangan Meh, nanti saja ya, kita pulang dulu ambil uang. Tapi nyatanya hanya bohong, ucap Meme. Ia mengerucutkan bibirnya.
Ya, memang karena ayah kan gak bawa uang, jawabku. Kenapa kalau keluar selalu gak bawa uang sih, Bu? Mas Hendra hanya tersenyum mendengar Meme protes. Terus, sekarang ayah malah deket sama itu tante yang tempo hari bertengkar sama ibu. Kenapa nggak pulang sih, Bu? Kenapa dia malah di rumah? Meme terus. Meme nggak suka. Tante itu pasti ingin merebut ayah dari Meme. Mas Hendra menatapku. Aku memejamkan mata mendengar apa yang anakku katakan. Sayang Meme nggak apa-apa dikeluarin mainannya, nggak apa-apa buat mainan. Om dokter mau ngobrol dulu sama ibu, boleh ya? Tanya Mas Hendra. Bocah gembul itu mengeluarkan mainan dan sedikit menjauh. Apa maksud Meme tadi, Tante? Di rumah kamu? Maksudnya selingkuhan Daren? Tiba-tiba air mataku menganak sungai. Tadi siang dia pulang dan membawa gundiknya ke rumah. Mas Hendra menggeleng. Kurang ajar. Apa dia tidak memikirkan perasaan kamu? Kenapa dia ingin sekali merusak mental Meme? Dia masih kecil, pasti juga berpikir demikian. Apalagi wanita itu asing bagi Meme. Aku mengusap air mataku dan mencoba tetap mengulas senyum. Entahlah Mas, aku gak bisa berpikir untuk saat ini. Gak tahu jalan pikiran Mas Daren. Bahkan gundik itu akan tinggal satu atap sama aku sebulan. Oh ya ampun, keterlaluan. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa kamu masih ingin bertahan hanya karena Meme membutuhkan kalian berdua? Please, jangan berpikir demikian. Dini bisa saja mengganggu mental Meme karena lingkungan tidak mendukung. Iya, kalau Daren mengerti. Dia saja tidak paham tentang bagaimana kamu dan Meme. Lalu apa yang kamu pertahankan dengan pernikahan ini? Aku hanya diam, mencoba mencerna kata-kata Mas Hendra, tapi memang benar apa yang dia katakan. Jika tidak ada kasih sayang lagi, untuk apa dipertahankan? Aku diam sejenak, kembali memikirkan keputusan yang matang. Tapi untuk kali ini aku belum bisa mengambil keputusan. Kalau Daren bisa menjauhi wanita itu gak apa-apa, kamu maju. Tapi justru dia malah berani maju dan malah menikah secara siri. Tolong jangan bahas ini lagi, aku gak mau ngerusak mood karena membicarakannya. Mas Hendra memegang tanganku, lalu mengelus punggung tanganku. Aku turut prihatin dengan keadaanmu sekarang, Din. Kalau ada apa-apa nanti kamu bilang ke aku. Sebisa mungkin aku pasti akan membantumu. Sudah malam, kita pulang yuk. Aku mengangguk. Kamu tunggu di depan, aku bayar dulu ya. Aku dan Meme menunggu di depan, tepat di depan mobil Mas Hendra. Dia membayar tagihan makanan yang kami makan lalu keluar dari restoran. Boleh mengkonsumsi makanan coklat kan? Tanyanya sebelum dia memberikan permen coklat berhenti panda kepada Meme. Aku mengangguk, boleh asal gak banyak-banyak.